Again. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala muridnya wadin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa imamil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Sanusi MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah Pancasila, dan yang saya hormati teman-teman dari kelas PAIA. Di sini kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami, yaitu dengan judul Pengamalan Pancasila. Sebelumnya saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota dari kelompok 8. Yang pertama ada Ika Maulidatul Alfi dengan NIM 2010110008. Selanjutnya ada Hoza Inur Rohmania dengan NIM 2010110017. Yang ketiga ada Farik Farunisa dengan NIM 2010110028. Dan yang terakhir saya sebagai moderator, yakni Sirajatul Lamiah dengan NIM 2010110029. Yang pertama, saya akan menyampaikan latar belakang terlebih dahulu. Sebagai warga negara yang baik, setia kepada nusa dan bangsa, seharusnya mempelajari dan menghayati pandangan hidup bangsa yang sekaligus sebagai dasar filsafat negara, seterusnya untuk diamalkan dan dipertahankan. Pancasila selalu menjadi pegangan bersama bangsa Indonesia, baik ketika negara dalam kondisi yang aman maupun dalam kondisi yang terancam. Hal itu terbukti dalam sejarah di mana Pancasila selalu menjadi pegangan ketika terjadi krisis nasional dan ancaman terhadap eksistensi bangsa Indonesia. Pancasila merupakan cerminan dari karakter bangsa dan negara Indonesia yang beragam. Semua itu dapat terlihat dari fungsi dan kedudukan Pancasila, yakni sebagai jiwa bangsa Indonesia, kepribadian bangsa, pandangan hidup bangsa, sarana tujuan hidup bangsa Indonesia, dan pedoman hidup bangsa Indonesia. Oleh karena itu, penerapan Pancasila dalam setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara sangat penting dan mendasar oleh setiap warga negara dalam segala aspek kenegaraan dan hukum di Indonesia. Pengamalan Pancasila yang baik akan mempermudah terwujudnya tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana pedoman pengamalan Pancasila. Yang kedua, bagaimana pola pelaksanaan pedoman pelaksanaan Pancasila. Selanjutnya, bagaimana pengamalan Pancasila secara objektif dan subjektif. Dan yang terakhir, bagaimana realisasi pengamalan Pancasila dalam bidang ekonomi, budaya, pendidikan, dan iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi. Lalu tujuannya, yang pertama untuk mengetahui pedoman pengamalan Pancasila. Yang kedua, untuk mengetahui pola pelaksanaan pedoman pelaksanaan Pancasila. Selanjutnya, untuk mengetahui pengamalan Pancasila secara objektif dan subjektif. Dan yang terakhir, untuk mengetahui realisasi pengamalan Pancasila dalam bidang ekonomi, budaya, pendidikan, dan ilmu pengetahuan dan teknologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Maulidatul Alfi dengan NIM 2010110008 yang akan menerangkan materi tentang pedoman pengamalan Pancasila. Pancasila yang telah diterima dan ditetapkan sebagai dasar negara seperti tercantum dalam pembukaan UUD 1945 adalah jiwa seluruh rakyat Indonesia serta merupakan kepribadian dan pandangan hidup bangsa kita yang telah dapat mengatasi percobaan dan ujian sejarah, sehingga kita meyakini sedalam-dalamnya akan keampuhan dan kesaktiannya. Pedoman dalam pengamalan Pancasila dituangkan dalam Ketetapan No. 2 MPR 1978. Penjabaran ketetapan MPR itu adalah sila ketuhanan yang Maha Esa, percaya dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agamanya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, mengembangkan sikap hormat, menghormati, dan bekerja sama antar pemeluk agama dan penganut kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab,
mengakui dan memperlakukan manusia dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, memandang persamaan derajat, hak dan kewajiban antara sesama manusia tanpa membedakan suku, turunan, dan kedudukan sosial. Sila Persatuan Indonesia menempatkan persatuan, kesatuan, kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Cinta tanah air dan bangsa Indonesia sehingga sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan. Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan sebagai warga negara dan warga masyarakat Indonesia mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama, melaksanakannya dengan iktikad baik dan rasa tanggung jawab. Sila keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, menyadari hak dan kewajiban yang sama untuk menciptakan keadilan sosial dalam kehidupan masyarakat Indonesia, mengembangkan perbuatan-perbuatan yang luhur, mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan. Sekian dari saya. Materi yang selanjutnya akan diterangkan oleh Mbak Farik Fahrunisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farik Fahrunisa dengan NIM 20110110028. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok 8 mengenai pengamalan Pancasila. Pembahasan selanjutnya yaitu pola pelaksanaan pedoman pelaksanaan Pancasila. Pola pelaksanaan pedoman pelaksanaan pengamalan Pancasila dilakukan agar Pancasila sungguh-sungguh dihayati dan diamalkan oleh segenap warga negara, baik dalam kehidupan orang seorang maupun dalam kehidupan bermasyarakat. Jalur-jalur yang digunakan, yang pertama pendidikan, yang kedua media massa, yang ketiga organisasi sosial politik. Penciptaan suasana yang menunjang meliputi 1. Kebijaksanaan pemerintah dan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, aparatur negara. Yang ketiga, kepemimpinan dan pemimpin rakyat. Selanjutnya yaitu pengamalan Pancasila secara objektif dan subjektif. Yang pertama, pengamalan secara objektif. Pengamalan objektif dilakukan dengan mentaati peraturan perundang-undangan sebagai norma hukum negara yang berdasarkan Pancasila. Pengamalan Pancasila yang objektif pelaksanaan dalam bentuk realisasi dalam setiap penyelenggaraan negara, baik di bidang legislatif, eksekutif, maupun yudikatif. Hal yang termasuk pokok kaidah negara serta pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam merealisasi pelaksanaan konkretnya, yaitu dalam setiap penentuan kebijakan di bidang kenegaraan antara lain 1. Garis besar haluan negara, 2. Hukum, perundang-undangan dan peradilan, 3. Pemerintah, 4. Politik dalam dan luar negeri, 5. Keselamatan, keamanan dan pertahanan, 6. Kesejahteraan, 7. Kebudayaan, dan 8. Pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Khozain Nurrahmania, NIM 20110110017. Di sini saya sebagai pemateri ketiga ingin melanjutkan presentasi. Baik, langsung saja di sini saya akan mempresentasikan mengenai pengamalan secara subjektif. Pengamalan Pancasila yang subjektif adalah pelaksanaan dalam pribadi seseorang, warga negara, individu, penduduk, penguasa, dan orang Indonesia. Pengamalan Pancasila yang subjektif ini justru lebih penting dari pengamalan yang objektif, karena pengamalan yang subjektif merupakan syarat pengamalan Pancasila yang objektif.
Nah, dalam pengamalan Pancasila yang subjektif ini, bila mana nilai-nilai Pancasila telah dipahami, diresapi, dan dihayati oleh seseorang, maka orang itu telah memiliki moral Pancasila. Dan jika berlangsung terus-menerus sehingga melekat dalam hati, maka disebut dengan kepribadian Pancasila. Selanjutnya, pengertian kepribadian bangsa Indonesia dapat dikembalikan kepada hakikat manusia. Karena itu, tepat sekali bahwa Pancasila merupakan pembinaan mental atas dasar falsafah Pancasila. Pada akhirnya, ucapan the mean behind the man itulah yang akan menentukan di dalam pengamalan yang subjektif. Mengenai subbab selanjutnya yaitu realisasi pengamalan Pancasila dalam bidang ekonomi, budaya, pendidikan, dan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang pertama, bidang ekonomi. Ekonomi menurut Pancasila adalah berdasarkan asas kebersamaan, kekeluargaan. Artinya, walaupun terjadi persaingan, namun tetap dalam kerangka tujuan bersama, sehingga tidak terjadi persaingan bebas yang mematikan. Kedua, bidang budaya. Kebudayaan adalah kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, moral, hukum, adat istiadat, dan lain kemampuan, serta kebiasaan-kebiasaan yang didapatkan oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Yang ketiga ada bidang pendidikan. Pendidikan adalah salah satu piranti untuk membentuk kepribadian. Maka dari itu, pendidikan yang dilaksanakan harus sesuai diperhatikan. Pendidikan nasional harus dipersatukan atas dasar Pancasila. Nah, tujuan pendidikan nasional sendiri adalah menciptakan manusia yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab. Yang terakhir, ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK. IPTEK ini harus memenuhi etika ilmiah. Yang paling berbahaya adalah yang menyangkut hidup mati, orang banyak, masa depan, hak-hak manusia, dan lingkungan hidup. Di samping itu, ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, karena IPTEK pada dasarnya adalah untuk kesejahteraan umat manusia. Baik, cukup sekian yang dapat saya presentasikan. Selanjutnya saya serahkan kembali kepada moderator. Di sini saya akan menyampaikan kesimpulan dari presentasi kami, kelompok 8. Kesimpulan. Pancasila yang telah diterima dan ditetapkan sebagai dasar negara seperti tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah jiwa seluruh rakyat Indonesia serta merupakan kepribadian dan pandangan hidup bangsa kita yang telah dapat mengatasi percobaan dan ujian sejarah, sehingga kita meyakini sedalam-dalamnya akan keampuhan dan kesaktiannya. Pedoman dalam pengamalan Pancasila dituangkan dalam ketetapan Nomor 2, /MPR, /1978. Pola pelaksanaan pedoman pelaksanaan pengamalan Pancasila dilakukan agar Pancasila sungguh-sungguh dihayati dan diamalkan oleh segenap warga negara, baik dalam kehidupan orang seorang maupun dalam kehidupan kemasyarakatan. Pertama, ada jalur-jalur yang digunakan, yaitu meliputi jalur pendidikan, jalur media massa, jalur organisasi sosial politik. Yang kedua, penciptaan suasana yang menunjang meliputi kebijaksanaan pemerintah dan peraturan perundang-undangan, aparatur negara, kepemimpinan, dan pemimpin rakyat. Selanjutnya, pengamalan secara objektif dilakukan dengan menaati peraturan perundang-undangan sebagai norma hukum negara yang berdasarkan Pancasila. Lalu, pengamalan secara subjektif adalah pelaksanaan dalam pribadi seorang, warga negara, individu, penduduk, penguasa, dan orang Indonesia. Pengamalan Pancasila yang subjektif ini justru lebih penting dari pengamalan karena pengamalan yang subjektif merupakan syarat pengamalan Pancasila yang objektif. Realisasi pengamalan Pancasila meliputi dalam bidang ekonomi, budaya, pendidikan, dan ilmu pengetahuan dan teknologi. Demikianlah presentasi dari kami kelompok 8. Saya selaku moderator mewakili teman-teman dari kelompok 8 memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyampaian materi presentasi ada kekeliruan atau kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.